Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin para jemaah kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berada di Mushola Ar-Rahmat. Musholanya sudah sangat cantik sekali dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Semua ini karena pertolongan dari Allah melalui orang-orang yang Allah sentuh hati mereka untuk mewakafkan kekayaan mereka. Di antaranya almarhum Haji Muhammad dan kaum muslimin yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan segala kontribusi kebaikan, kekayaan harta yang sudah mereka berikan ini menjadi sarana Allah jadikan sebagai sedekah jariyah yang tidak pernah akan terputus pahalanya selama mushola ini digunakan untuk beribadah. Dan salah satu cara bagaimana agar mushola ini bisa hidup ruhnya dengan dipergilirkan penempatan kajian siber. Mudah-mudahan kajian demi kajian akan memberikan semangat agar supaya kita tetap tidak berhenti di dalam menuntut ilmu walaupun usia kita sudah tidak muda lagi. Hadirin jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin mendiskusikan salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ketiga, surat Al-Imran pada ayat 112. Di situ Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Akan ditimpa kehinaan, penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan kepada seluruh manusia yang menempati planet bumi ini. Siapa saja, kecuali orang-orang yang senantiasa membangun hubungan yang harmonis antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, abdun hamba dengan Khalik penciptanya, dan hubungan yang harmonis antara seorang manusia dengan manusia yang lain dalam hubungan sosial bermasyarakat, bernegara. Wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dan mereka akan senantiasa ditimpa kemarahan, kemurkaan dari Allah dan kehinaan di mana saja mereka berada. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin mendiskusikan kepada para jemaah siber untuk memahami hakikat siapa sesungguhnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bagaimana di dalam menghadirkan
kebahagiaan, kesenangan, kedamaian, keselamatan fid dunya wal akhirah. Karena jujur di dalam doa sapu jagat yang selalu kita baca di setiap momentum, minimal dalam sholat wajib yang kita lakukan, selepas sholat wajib kita selalu berdoa. Doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh siapapun, kecuali orang yang malas berdoa. Orang berdoa apapun pasti di dalamnya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, tolong Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami ini, tolong berikan, curahkan di dalam kehidupan kami di dunia yang sesaat ini kehidupan yang hasanah. Hasanah nikah bani asman orang, Pak. Hasanah nikah bagus, ya. Kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang selamat dunia akhirat. Jadi orang minta agar kemudian kehidupan di dunia ini dan kehidupan di akhirat nanti menjadi kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik. Meminta agar kemudian dirinya dijauhkan dari azab api neraka. Maka untuk menjadi orang bagus dalam odi nikah, orang semapan, orang si selamat bahagia nikah adalah orang-orang odi nang dunia nikah derema caranya agar hubungan nikah bagus kia. Hubungan dirinya dengan Allah cana-kana setia, hubungan vertikal antara hamba dengan Allah dan hubungan horizontal antara individu manusia setong nikah ke manusia setong selain. Aneka kuncinya, Pak. Serabai orang antara ustad, antara kiai, ulama, habaib, sampai ke rakyat jelata, semua manusia kalau ingin agar hidup ini bagus, bahagia, selamat fid dunya wal akhirah, kutu bagus kia odi nikah deremah hubungan antara dirinya dengan Allah dan dirinya dengan sesama manusia. Nah, jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Malam nikah kita diskusikan dalam konsep dan konteks derema, bahasan sederhana nikah, Pak. Konsep menurut Al-Quran dan As-Sunnah dalam konteks kita sebagai orang Islam, orang yang beriman. Pada satu sisi, lalu kita akan mendiskusikan konsep yang dibuat, dikemas, dikelola, diciptakan oleh manusia dalam konsep demokrasi, nasionalisme, patriotisme dalam konteks anak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tolong difokuskan, dikonsentrasikan, tak kok sampai salah ngeding, salah pengertian, salah paham. Anika sensitif, ya. Saya memulai dari konsep dan konteks. Konsepnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, konteksnya dari orang Islam, orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayatnya, Rasulullah menjelaskan dalam banyak hadisnya. Derema caranya orang Islam nikah, orang beriman nikah, odi mapan, odi bahagia, selamat fid dunya wal akhirah. Tidak ada konsep yang bisa menghadirkan keselamatan kecuali konsep dari langit. Sobung pole.
Di dalam surat An-Nur ayat 50 Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minina, tidak ada yang keluar dari lisan orang-orang yang beriman idza du'u ila Allah wa rasulihi, apabila mereka dipanggil, diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, liyahkuma bainahum, agar supaya Rasulullah memberikan hukum yang sesungguhnya kepada manusia, baik yang hubungan hablum minallah maupun hablum minan nasnya, ayaqulu, tidak ada yang keluar dari lisan mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar apa yang telah disampaikan firman Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, wa ata'na, dan kami taat untuk melaksanakannya. Nggak ada lagi. Jadi setiap seluruh perintah yang datang dari Allah, larangan dari Allah, nikah membawa kebagusan dalam odik kita, pasti membawa kebaikan, pasti membawa keselamatan. Tidak akan pernah satupun perintah dan larangan yang datang dari Allah itu membawa manusia kepada kesengsaraan. Sobung, Pak. Walaupun hati kita, pikiran kita tidak sesuai, itu menunjukkan bahwa yang bicara nikah benih iman tapi hawa nafsu. Apa saja Allah perintahkan, Allah larang, semua ini membawa kebagusan, kebaikan, keselamatan bagi manusia. Karena yang menciptakan manusia nikah pangeran, Pak, Gusti Allah. Yang menciptakan kita ini Allah, maka Allah tahu apa konsep yang aturan undang-undang yang bisa membawa keselamatan manusia nikah. Dan kemudian jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup ayatnya, wa ulaika humul muflihun. Orang yang sami'na wa ta'na, dengar dan taat menjalankannya, ringan atau berat, ikhlas atau terpaksa, suka atau tidak suka, dia melaksanakannya, maka kemudian mereka itulah orang-orang yang beruntung, berbahagia, sukses dunia akhirat. Malam ini saya tidak perinci hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini karena akan memakan waktu berbulan-bulan, Pak. Saya hanya membawa konsep secara global, secara umum saja. Sepenting sampean mengerti dari penjelasan para ustadz-ustadz yang lain yang mengisi kajian rutin Siber Nikah. Seruan ajakan dalam pengajian ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah nikah pasti membawa keselamatan, kebagusan, kebahagiaan kita. Mau bicara bahagia, sera sendi kebahagiaan, Pak. Mun kebahagiaan nikah dari pola berpikir manusia bahwa orang bahagia karena dia kaya raya, maka saya bisa bahagia nikah sendi pese, Pak. Seorang miskin tak berhak bahagia. Maka konsep ini gak benar. Karena bahagia itu harus dan layak menjadi milik semua manusia. Kalau bahagia itu orang yang punya jabatan kedudukan, maka rakyat jelata tidak berhak bahagia. Maka bahagia itu adalah milik semua manusia. Asalkan manusia ini kembali kepada konsep dari langit, konsep yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan Allah hadirkan Rasulullah menjadi penutup seluruh para nabi, membawa syariat yang sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah sudah hadir kesempurnaan Islam ini. Bicara dari A sampai Z persoalan hidup kita ini beden dalam Al-Quran, beden dalam hadis. Tergantung kita mau belajar atau tidak.
Salah satu bentuk belajar nikah, hadir rutin ke pengajian siber. Biar mengerti agama, biar mengerti derma karep pangeran nikah, Pak. Jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kebahagiaan itu Allah. Orang kalau ingin bahagia harus datang kepada Allah, dekat kepada Allah. Seandi ketenangan nikah sera, pangeran seandi ketenangan. Kalau orang ingin tenang, datanglah kepada Allah. Orang mau selamat, sera seandi keselamatan, pangeran, Pak. Kalau ingin selamat, datanglah kepada Allah. Yang jadi masalah nikah, beda orang ingin bahagia, beda orang ingin tenang, selamat, tapi salah jalan. Pengen tenang, konsumsi narkoba, ya rosak, Pak. Dimana beda ceritaan, Pak? Judi, narkoba, minuman keras bisa memberi ketenangan, sombong, Pak. Itu namanya ketenangan sesaat. Maka luar biasanya konsep Islam itu, Nabi dalam hadis sahih Imam Muslim mengatakan, laisal gina an qatha arada walakinna gina nafs. Bukalah orang kaya, orang bahagia nikah, orang seandi PC sebanyak. Orang dalam odi nikah tersedia fasilitas kehidupannya. Bengkon mapan, motor banyak, saben rebat, ya, ATM banyak. Sobong benih, Pak. Benih. Benih orang bahagia, orang sekaya nikah, benih orang yang sedih, Pak. Tapi orang bahagia, orang kaya nikah, caan Rasulullah Muhammad SAW, ginan nafs, orang yang endi kekayaan jiwa. Orang yang hatinya kaya, tetangganya sakit, datangi, Pak, bawa PC, bawa mie, bawa beras. Ini ke orang kaya, Pak, walaupun miskin. Mun beda tetangga soki, Pak, beda tetangga tak deer. Tapi tetangga nikah soki nikah, Pak, setel kopok, Pak. Oh, hari orang miskin, Pak, banyak hartan tapi miskin hati, Pak. Di motor, Pak, tapi tidak pernah menawarkan tetangganya. Arya orang kaya secara materi tapi miskin secara hati. Jadi kalau bicara konsep kekayaan, konsep kebahagiaan, orang miskin, orang yang sandi PC berhak untuk bahagia. Yang penting dia punya kekayaan jiwa. Yang penting hatinya mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan dinikmati orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'u linnas. Orang yang paling bagus odi nang dunia nikah, benih orang yang ibadah melolo, Pak. Benih orang solat, ngaji, sedekah, haji, umroh, kebaik main benih, Pak. Di samping ibadah secara individu nikah, Pak, dia menambahkan ibadah bagus ke orang lain, bermanfaat ke orang lain, Pak. Dia punya ilmu, ilmunya diajarkan ke orang lain. Dia orang yang paling bagus, Pak. Ngerti baca Al-Quran dengan fasih, diajarkan orang yang buta huruf baca Al-Quran. Dia orang yang paling bagus, Pak. Andi harta, bagi hartanya kepada orang miskin, Pak. Dia orang yang paling bagus, Pak. Punya kekuatan fisik, bantu orang yang lemah. Dia orang yang paling bagus, Pak. Jadi orang yang paling hebat, paling bagus nikah, orang yang bermanfaat odin ke orang lain. Nah, jemaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Ada beberapa redaksi hadis ini. Telah aku tinggalkan kepada kalian umat Islam dua wasiat, dua perkara. Selama kalian komitmen istiqomah, bersungguh-sungguh mengamalkan kedua warisan yang aku tinggalkan ini, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat di kehidupan dunia ini selamanya. Kitab Allah Al-Quranul Karim wa sunnat Rasul, dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mau mengerti agama, kudu dekat dengan Al-Quran, Pak. Derma caranya sampai paham Al-Quran tapi tak tahu baca Al-Quran, Pak.
Al-Quran ni kan benih pada bacaan-bacaan selain, Pak. Makharijul huruf salah pengucapannya, Pak, menjadi salah makna, salah arti. Bacaan had sampai baca ha tebal jadi salah makna. Panjang dipendekkan jadi salah makna, salah arti, rosak. Makanya kudu ngerti. Dalam membaca Al-Quran kudu pakai suara semapan, suara seindah, Pak. Laisa minna man lam yataghalla bil Quran. Bukan dari umatku, bukan dari kelompok kami orang-orang yang membaca Al-Quran tanpa membaguskan suaranya. Mau seorang belajar nyanyi habiskan duit banyak, belajar pernapasan dada, pernapasan perut, berlatih berbulan-bulan, teriak kanan kiri biar bisa bagus suaranya, masuk Indonesia Idol dan seterusnya. Mau belajar Al-Quran gak mau, ya. Kebaya apa pesen nih, Pak? Anak-anak suruh belajar, suruh privat, piano, suruh les matematika, les bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa ini, kemampuan Arya, Pak, urusan dunia, Pak. Al-Quran ini yang membuat kita selamat atau tidaknya, Pak? Selamat atau tidak? Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Sahih Bukhari. Baca Al-Quran nih, Pak, di dunia nih, Kak. Karena Al-Quran yang sampai baca di dunia ini akan hadir pada hari kiamat syafi'an, menjadi penolong li ashabihi, kepada sang pembacanya. Ditolong, Pak. Jamaah dimulaikan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, saya tidak memperlebar persoalan itu. Jadi saya kembalikan kepada masalah yang pertama, konsep yang bisa menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada konsep yang mampu menghadirkan semua itu kecuali konsep dari langit, datang dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, dalam konteks kita sebagai seorang muslim atau orang mukmin beriman. Sekarang pembahasan yang kedua, nanti bisa kita bangun tanya jawab. Kita berbicara tentang kebahagiaan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan, keadilan dan semuanya dalam konsep demokrasi, nasionalisme, patriotisme, dalam konteks kita sebagai rakyat Indonesia. Ya. Kemarin tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari jadi kemerdekaan ke-78. Di setiap tahun seluruh rakyat Indonesia sangat bersemangat sekali. Ya. Dulu zaman Soeharto, masya Allah, ya, saya masih kecil itu, wah, Babinsa dan seterusnya, itu sepatunya ujungnya besi itu, Pak, macam-macam samin, Pak, nggak naikkan bendera, ada popo, Pak, zaman dulu itu, Pak, ya. Kita lihat sebelum mulai Agustus ini luar biasa, Pak, heroik, Pak, patriotisme, nasionalisme bangsa Indonesia luar biasa, Pak, ya. Dalam rangka untuk merayakan kemerdekaan, Pak. Ya. Merdeka sesungguhnya atau merdeka bohong-bohongan, wallahu alam juga. Tinggal kita yang kemudian merasakannya. Apa betul kita di merdeka atau tidak? Tetapi besarnya jiwa kita untuk menghadirkan nilai-nilai kemerdekaan di setiap setahun sekali, itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini menginginkan adanya perubahan, adanya perbaikan, Pak. Masih banyak orang-orang baik di Indonesia ini, masih banyak orang yang punya niat baik, punya tujuan yang baik untuk menghadirkan sebuah perubahan. Dan dalam konsep kita orang beriman bahwa la tayasu min rahillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
Apapun kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, pemimpinnya carut marut gak karuan seperti ini, tidak boleh kita putus asa. Selalu ada asa, selalu ada harapan bahwa hari esok insya Allah ada perubahan, ada perbaikan. Tergantung dari kita rakyat Indonesia, mau ada perubahan atau tidak, mau merdeka seutuhnya atau tidak. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau bicara tentang kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 45 di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 17 Ramadan, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa Jepang, Belanda dan sekutunya. Yang menjadi sebuah pertanyaan di setiap setahun sekali ketika hadirnya bulan Agustus itu adalah, apa benar kita bangsa Indonesia ini bangsa merdeka? Merdeka secara hukum, merdeka secara ekonomi, merdeka secara politik, merdeka dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena amanat Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila menghadirkan tentang kemanusiaan, menghadirkan tentang persatuan, menghadirkan tentang musyawarah, menghadirkan tentang keadilan. Jadi kalau bangsa Indonesia ini ingin hidup merdeka sesungguhnya, tidak dijajah oleh bangsa sendiri, dan ini sangat menyakitkan bahwa kita dijajah oleh anak bangsa sendiri. Ini sangat menyakitkan. Nah, kalau ingin kemudian kita ini merdeka seutuhnya, kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dan seterusnya, maka dalam konsep demokrasi, dalam konsep, bedakan Pak ya, dalam konsep demokrasi bukan daulah Islamiyah ini, bukan pemerintahan Islam ini pemerintahan demokrasi. Dalam konsep demokrasi, konteks kita sebagai anak bangsa rakyat Indonesia harus kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena ruh jiwa yang ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini, produk yang dibuat oleh para ulama, para habaib kiai, dari bahasa-bahasa agama, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, ditransferkan, diterjemahkan dalam bahasa nasionalisme. Ya, ini orang kalau gak paham tauhid ini bahaya nih Pak. Dia produk manusia, kafir, togut, bahaya nih Pak. Makanya kenapa pendil termasuk kemarin kena jaringan teroris, ya karena gak paham. Ustadz-ustadznya itu dulu kita pahamkan, gak paham-paham juga, akhirnya tangkap bedensus. Makanya sampai ngikut pengajian kudu paham, kudu ngerti. Sampai buka mulai dari Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Allah itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Itu diambil dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Tuhan itu satu. Padahal agama Indonesia itu ada 5, dan salah satu agama meyakini Trinitas. Tuhan itu bertelok, satu Tuhan dari 7 unsur. Tuhan Allah, Bapa, Roh Kudus, Tuhan Anak. Tapi kenapa kemudian pakai Tuhan itu satu? Waktu Piagam Jakarta 9 kata yang dihapus, masukan dari orang timur, orang-orang Kristiani, bahwa kemerdekaan ini tidak hanya orang Islam yang berjuang, kami walaupun orang non muslim minoritas ikut berjuang, tidak boleh, ini bukan negara Islam. Maka dengan keikhlasan besarnya hati para ulama baik, dihapuslah 9 kata dalam Piagam Jakarta. Ya. Lalu kemudian lahirlah aturan-aturan bernuansa nasionalisme sehingga mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kalau mau dibahas dari sila pertama sampai kelima ini, itu semua dalil-dalil Al-Quran, hadis banyak sekali menjelaskan.
bicara tentang persatuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kita bersatu, enggak boleh bercerai-berai. Enggak usah bicara tentang kelompok, bendera, organisasi, hancur rusak kalian. Dalam beragama yang dibicarakan cuma satu, Islam. Boleh menggunakan kendaraan apa saja, urusan dunia nih Pak. Asal jangan kendaraannya yang dimunculkan, ditonjolkan. Yang dimunculkan, ditonjolkan itu adalah Islam. Ukhuwah, persatuan, persaudaraannya. Jangan fanatik pada kelompok, pada golongan. Bahaya Pak, mati kafir kita. Mamata asobiyah faqad matal jahiliyah. Sera-sera orang mati dalam mempertahankan asobiyah, fanatisme kelompok golongannya, mati dalam kondisi jahiliyah. Maka fanatiklah terhadap Islam. Ya. Mau bicara tentang keadilan seluruh rakyat Indonesia, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Banyak sekali dalil-dalilnya. Maka kalau kita buka Undang-Undang Dasar 45 secara singkat, jemaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sekarang ini belum merdeka? Merdeka dari hukum kita enggak merdeka. Hukum ini tebang pilih, hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum rimba yang kuat memangsa yang lemah. Kenapa kita tidak merdeka dalam ekonomi? Padahal Masya Allah, kalau lajismu berjalan, kalau BMH dari Hidayatullah berjalan, tidak tahu kalau NU-nya, lembaga zakat apa, saya nggak paham. Hah? Lajisnu-nya berjalan. Lalu kemudian lembaga-lembaga lain berjalan. Masya Allah, kekayaan yang dimiliki orang Islam saja itu luar biasa Pak. Ya, bisa membantu banyak orang. Kalau kemudian ekonomi ini dikelola dengan baik, di Indonesia ini bukan nggak ada orang hebat dalam pakar ekonomi Pak, banyak posisa Pak. Yang jadi masalah ini mereka tidak dikasih panggung, tidak diberi kesempatan. Karena yang memimpin negeri ini Kak, mereka berada dalam cengkraman naga 9 Pak, sedik modal. Sera-sera jadi presiden kutu pakai modal mereka. Jadi siapa harus balas budi, jangan otak-atik bisnis kami dan seterusnya. Makanya mereka melenggang Pak, ngambil keuntungan luar biasa Pak. Ya, Freeport seluruh. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Pak, mari Pak. Saya lupa Pak, dulu SD hafal Pak, setia kelopai Pak, kutu buka pole Pak. Tapi garis besarnya masih ingat saya Pak, bahwa seluruh rakyat Indonesia ini sama di mata hukum, punya kedudukan sama di mata hukum. Ya, nanti Pak Ago yang jelaskan pasal berempat. Seluruh rakyat Indonesia nih Kak, sama kedudukan di mata hukum. Mulai dari rakyat jelata sampai ke presiden, melanggar aturan, melanggar konstitusi yang ada, maka dia berhak untuk dihukum. Berani hukum? Iya, kalau rakyat jelata langsung dihukum Pak. Mohon atas Pak. Sambo hukuman mati Pak. Maka dia sekarang hukuman seumur hidup Pak. Ya, sebentar-bentar lagi bebas Pak. Ya. Lo ongko nih Pak. Mari Pak. Ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rakyat Indonesia ini, ya, seluruh rakyat Indonesia ini punya hak suara, berbicara dan berpendapat di muka umum. Nggak boleh negara kemudian melarang rakyatnya berbicara. Nggak boleh kemudian para pemimpin negeri ini menghakimi, menembaki, membunuh orang-orang yang memberikan masukan, kritikan-kritikan kepada orang-orang yang mengelola negara ini. Toleh omongan rakyat itu diatur, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Diatur, dihukum, dilindungi oleh hukum Pak. Kenapa kemudian orang bicara kritik langsung ditembak, langsung dibunuh, langsung dimasukkan penjara?
Berapa banyak ustaz-ustaz sekarang mendekam di penjara, Pak? Coba sampai bicara tentang PKI, Pak, komunis, Pak. Mungkin ada ustaz bicara gitu, kayak Ustaz Alfian Tanjung bolak-balik masuk penjara, Pak. Bicara tentang PKI, bahayanya PKI dan seterusnya. Kan jelas Undang-Undang Dasar 45 bahwa PKI nggak boleh hidup di sini, Pak. Nggak boleh menyebarkan agama. Karena agama itu sudah diatur Undang-Undang Dasar hanya 5 agama. Kemarin mereka merubah Pancasila 5 sila menjadi Trisila, jadi 3 sila. Mau dirubah lagi, Pak, Dwi sila. Mau dirubah lagi, mau Tunggal sila. Nah, ini kan orang-orang anak-anak PKI semua ini, Pak. Berani, Pak. Aku bangga jadi anak PKI. Luar biasa, Pak. Buka di Undang-Undang Dasar 45, bumi, air dan seluruh kekayaan alam ini dikelola oleh negara. Negara bukan punya, bukan memiliki, Pak. Mengelola berarti negara diamanai oleh rakyat. Seandainya kekayaan ini kan rakyat, Pak. Mau demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Maka dalam konsep demokrasi ini, kebahagiaan ini, kesejahteraan dikembalikan ke rakyat. Negara mengelola. Nah, sekarang negara mengelola, presiden mengelola dan semuanya, pemimpin-pemimpin mengelola, PSA kekayaannya dibawa ke luar negeri. Yang kaya orang-orang mata sipit komunis. Saya diundang ngisi di Bojonegoro, Babat Alas pengajian di sana. Minyak di Bojonegoro ini, Pak Ustadz, 7 turunan gak bakal habis. Tapi orang Bojonegoro gak mendapatkan keuntungan. Yang dapat keuntungan orang luar negeri. Berapa persen cuma lari ke Jakarta? Ayo, Pak, jujur-jujur, Pak. Mau bicara tentang kemerdekaan apa, Pak? Bahagia ada remah, Pak. Sejahtera ada remah. Padahal perhitungan orang-orang ekonomis, Pak, pakar-pakar ekonomi, harusnya setiap anak bangsa Indonesia ini per bulan satu anak digaji 20 juta, Pak. Tak usah laku, Pak. Negara tinggal kelola, hasilnya bagi ke rakyat. Maksud kita kalah dengan Qatar, kita kalah dengan daerah Timur Tengah. Penghasilnya apa, Pak? Minyak, Pak. Minyak Indonesia mau diadu dengan Timur Tengah, nggak ada apa-apanya, Pak. Sampai berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, Pak, Saudi Arabia mengeluarkan beasiswa untuk seluruh umat Islam sedunia. Secara orang seandainya keinginan terus belajar Al-Quran hadis, ngerti agama, beasiswa Mekah Madinah beasiswa. Belum lagi bicara negara yang lain lagi. Dibiayai berangkatnya, Pak, tiketnya dikasih, pulang pergi tiket dikasih. Di sana makan ayam 1 bagi 2. Benih bukan pendil, Pak. Pendil ayam 1 bisa 1 keluarga, Pak. Mahasiswa Madinah, Pak, ayam 1 bagi 2. Cuci tangannya pakai Coca-Cola, Pak. Bohong gua nih, Kak. Betang ustaz nih, Kak. Alumni Madinah banyak. Saleting saya dari Madinah, kak kelas saya, bawahan saya banyak dari Madinah. Tiap bulan digaji, Pak, oleh pemerintah, beri PC, Pak, tiap bulan, Pak. Allahu Akbar. Oleh PC dari mana, Pak? Dari kekayaan alam itu dikelola negara, Pak. Berapa ratus ribu ton, Pak, tiap tahun kurma dikirim ke seluruh negara, Pak. Dari mana? Dari kebunnya Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan hampir 1500 tahun yang lalu meninggal, Pak. Tapi pahalanya mengalir sampai sekarang, Pak. Masjid-masjid dibangun di seluruh dunia ini, termasuk Indonesia ini, Probolinggo juga itu. Dari pesantren, Pak. PC-PC orang agnia, orang-orang kaya dari Timur Tengah. Di antaranya adalah dari bank atas nama Utsman bin Affan, menantu Rasulullah. Dun Nurain wal Hijratain, punya gelar 2 cahaya karena menikahi 2 anak Rasulullah, wal Hijratain, pernah hijrah 2 kali bersama Rasulullah dan para sahabat. Jadi jemaah dimuliakan, dicinta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para leluhur kita yang berjuang dengan tetesan darah, dengan syuhada, mereka
berjuang mengorbankan jiwa mereka untuk kemerdekaan anak cucunya. Tinggal sekarang kita mau merawat kemerdekaan atau tidak, mau mengelola negara ini dengan baik atau tidak. Lah kembalinya kan ke kita, Pak. Demokrasi itu semua orang punya hak untuk bicara, Pak. Pezina bicara, sebegal bicara, ya, seng riba bicara, dan semua orang maksiat bicara, Pak. Punya hak untuk bicara. Nah, kalau mereka punya hak bicara, tentu memilih pemimpin sesuai yang bisa melindungi mereka. Nah, sampean golput, Pak, ya hilang suara kita, Pak. Orang-orang baik gak dipilih, Pak. Ya. Nah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bisa diskusi panjang lebar dengan persoalan ini. Saya pikir cukup sampai di sini dulu obrolan kita pada kajian siber kali ini. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan, komentar, masukan, kritik, saran, saya persilakan. Ya. Monggo. Saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh berlindung di sebuah bayang-bayang lembah karena itu adalah najisnya iblis. Dan bagaimana jika kita berlindung di bayang-bayang bangunan atau pohon? Oh ya, mungkin yang dimaksud Bang Sugeng ini antara panas dan redup, ya. Jadi dalam hadis itu nggak boleh kita berada di antara bayang-bayang redup dengan yang di panas, di tengah-tengah, toleh. Mau panas-panas sekalian, mau diteduh-teduh sekalian. Karena di situ peluang potensi kita mengalami gangguan-gangguan dari dunia gaib, ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian satu kita diajarkan jangan pernah lupa ketika sampai di mana saja, berhenti di pom bensin, berhenti di warung makan, berhenti di mana, ya, sampai di mana, singgah di mana, jangan lupa kata Nabi, sera-sera umat Islam yang berzikir berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan pada Engkau ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Ada dua, Pak, makhluk yang diciptakan oleh Allah, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maka ketika seseorang membaca doa perlindungan 3 kali, ketika dia berhenti, singgah dan seterusnya, dia aman sampai dia tinggalkan tempat itu, ya. Setung betul, Pak. Saya dipanggil Pak Sumar, sepupu saya, kan kepala sekolah SMK nomor 2, Pak. Siswa-siswinya kesurupan massal di kebun teh Lumajang, Pak. Pemburu hantu, ya Allah, guru-guru ini, Pak. Ada guru ini, ya pokoknya semua, Pak, paranormal, dukun, apa semua dipanggil semua. Enggak ada, Pak, yang bisa menyelesaikan, Pak. Katanya kepala sekolahnya Pak Sumar, tapi nggak bilang kalau sepupu saya, nggak bilang. Kalau sudah angkat tangan semua kalian, sekarang saya mau datangkan tim ruqyah. Oh iya Pak Sumar, datang. Kenapa bisa kesurupan massal? Dan alhamdulillah Allah menyelesaikan persoalan itu, Pak. Orang yang kesurupan massal itu, atau kesurupan serta individu, atau gangguan jin dalam bentuk apa saja, ya. Ini panjang ini cerita ini, Pak. Faktornya itu, Pak, ada 6 pintu, Pak. Orang yang kemasukan, orang yang gangguan jin dan seterusnya. Esrup, iya, Pak, kena kemodung, sihir, apa pun, ya. Sihir mahabbah, sihir kecintaan, pelet guna-guna, pakai jarang goyang, ya, kuda lumping, apa terserah sudah. Di tiap daerah punya istilah. Ada sihir tafrik, sihir perceraian, ada sihir malam pertama pernikahan, mau pecah dua nggak bisa, Pak. Mau ditarik berapa orang, mau diikat tali satu kaki ke sana, satu tarik, ratusan ribuan orang tarik, gak bakal bisa, Pak. Jin mengikat kedua pahanya, Pak, nggak bisa, Pak. Tak bisa, Pak. Ya, ada sihir mandul, mau tiap hari berapa kali sampai jutaan, Pak, tumpah-tumpahan, Pak. Tak kira meteng, Pak.
Begitu spermatozoid waktu ejakulasi orgasme trut mencerat Pak, berenang Pak menuju ke ovum sel telur. Sebelum nyampe ke sel telur patek bejin Pak. Pak DB aing Pak. Selangnya tersumbat, ya nggak keluar Pak. Ya. Tak kira meteng Pak, periksa ke dokter, oke semua, ya. Sel telur bagus, speed kecepatan mani oke bagus, jumlah mani oke bagus, tak meteng Pak. Ya, kudu diruqyah sekali-kali Pak. Siapa tahu masa lalunya pernah pacaran, meninggalkan anak orang, nyakitin anak orang, ya panjang ceritanya Pak. Ada sihir penghalang jodoh, ada sihir penghalang rezeki, ada sihir secara medis dan seterusnya Pak. Semua bentuk apapun gangguan jin, termasuk yang disampaikan oleh Bang Sugeng tadi, sama seperti saya punya pasien dari Tongas Pak, Naman Samsul Pak, seorang bayi yang hadir ini Asman Samsul Pak. Anak ini sopan sekali. Kalau makan itu satu piring nggak sehabis Pak. Sekolahnya deur Pak. Samsul, engki. Oh sopan Pak. Ini setung bekto Pak. Mata merah Pak. Samsul, pokoknya nasi sacembung Pak ada Pak. Oh, ya, masya Allah. Saatnya tapuk be orang kan. Mari tapuk be orang. Waktu naikkan batu bata, mendirikan bangunan Pak. Tupuk. Mari dia Pak ada kalah Pak. Tabing ini Pak, tabing ini masih normal, masih bagus, masih baru Pak. Tembus Pak. Ya Allah. Kalau tabing yang masih sudah reot apa kan, ini kalau serudukan mungkin Pak ya. Tabing masih baru Pak. Jebol Pak. Allahu Akbar. Ya gara-garanya apa? Nah, masalahnya dia Pak. 6 pintu masuknya dunia jin, gangguan jin dan seterusnya. Pintu pertama titisan. Atasnya bede Pak, orang-orang sakti Pak. Namanya bede penitisan. Mun atasan bede kiain bede mban, pokok atasnya Pak. Si marde si apoy, oh bahaya nih Kak, cucu anak cucu nih Kak Pak. Bisa terbang, bisa hilang, gak mempan senjata, oh bahaya nih Kak Pak. Bahaya. Pasti anak cucu jadi keturunannya kena Pak. Pada penyakit genetikal. Atasan bede diabetes, pasti anak cucunya kena diabetes Pak. Pasti bede Pak. Mau pola hidup, pola makan kayak apa, pasti bede kena Pak. Bakat, kecerdasan dan semua pasti nurun Pak. Nurun Pak. Nah, pertama titisan. Yang kedua karena kita mengundang kehadirannya Pak. Anika tauhid ini Pak. Mengundang dengan apa? Ibadah yang tidak disyariatkan, zikir yang tidak disyariatkan, ya. Kita mengundang kehadirannya, pintunya dikasih jimat, dikasih sikap Pak. Saya punya pasien Pak, lumpuh total 9 tahun, tubuhnya gosong. Suaminya nyari orang sakti dari ujung Madura sampai ujung Banyuwangi Pak. 50 orang sakti, habis 2 miliar Pak. Beli jimat, bambu kuning, pecut dan semuanya Pak, harganya 500 juta. Ngasih upahnya ke 50 orang sakti ini Pak 1,5 miliar, totalnya 2 miliar. Saya tanya, beda berobat? Sobong Bib. Ya lo Habib Pak, iya orang pendil Ustaz Hasan. Mau orang luar Habib Pak. Sayangnya tak bisa jual menyan Pak. Montar sogi Pak, jual jimatan apa Pak? Ya, iya dong, aing macam-macam Pak. Ya, jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngundang kehadirannya. Anak sakit kasih kalung, namimah gantungan di tangan kaki, bahaya nih Pak. Man allaqa faqad asyrak, barang siapa menggantungkan tangkal jimat, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam Pak, ya. Di keyakinan apa ini Kak? Jadi menghadirkan mereka dengan benda-benda yang tidak disyariatkan, ibadah nikah. Al asl fil ibadatil haram, asal mulanya ibadah nikah haram Pak, tak boleh dilakukan kecuali berdalil yang menjelaskan boleh dilakukan, baru dilakukan. Anika wajib, anika sunnah Pak. Ya, jadi dia berseroban Pak. Orang sholat apa ini? Ya pokoknya sholat, bahaya Pak. Saya terima pangeran, jaban seroban.
Zikir yang tak disyariatkan. Zikir lama-lama kesurupan, Pak. Ongkun, Pak. Dia macam-macam, Pak. Tak ada Nabi zikir gini-gini, enggak ada, Pak. Ha hu. Nah, oleh, Pak. Ya. Nanti kayak ustaz-ustaz kiainya. Mohon maaf. Mari kita heningkan tundukkan pandangan mata kepala kita. Rasulullah sedang datang hadir di pengajian kita. Arya kol ngolpok kiai, Pak. Ustaznya ngolpok ya, Pak. Ongkun, Pak. Ini dari dimma Pak Rasulullah datang, Pak. Rasulullah nikah mati, Pak. Idza matul Adam, idza matul insan in qata'a illa min salat. Kalau orang sudah mati, Pak, dah bisa sampai serabai pun orang mati, enggak bisa dipoleh, Pak. Sampai yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Mari hari kiamat hancur total, hari kebangkitan, keluar dari alam kubur. Enggak ada, Rasulullah hadir, Pak. Dia benseroben, Pak. Ya. Tahu dari dimana rohnya Rasulullah datang, Pak? Ada goib, Pak. Goib itu tidak dibicarakan kecuali berdasarkan dalil. Orang dari dimana, Pak? Warna apa rohnya Rasulullah ini? Panjangnya dan seterus bentuknya apa? Ini pembodohan, Pak. Karena pengajiannya dikira melolo, Pak. Selawat buat joget, Pak. Pengajiannya nggak ada, pengajiannya ilmunya nggak ada. Akhirnya umatnya sesat. Syukur sampai di Siber nih, Pak. Ada ustadz ngisi ini, ada kiai ustadz ini, masya Allah, Pak. Bersyukur, Pak. Ya, tak usah majer sampean, tak usah sekolah sampean. Ustadznya mondok, ya, majer banyak, besok keluar banyak, Pak. Sampean itu aja neng sampean ngeding bae, Pak. Cocok, Allah tak cocok, tak usah kalah, pun. Di akhirat tanggung jawab BTB, Pak, ya. Kita mengundang kehadirannya dengan ibadah, dengan zikir dan seterusnya. Kesalahan kita, Pak. Jaban seroben, Pak. Kalau buang air, terutama air panas, Pak. Bismillah. Apa baik? Ya, saya selalu ingat Haji Bahrul. Semua pekerjaan itu diawali dengan basmalah. Jadi kalau Pak bismillah, Pak. Termasuk apolong orang laki, orang bini, Pak, suami istri, Pak. Muntahafal doanya bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtan. Loh, kesuwen Pak Ustaz. Sudah bismillah pun. Tak usah lanjang-lanjang. Bismillah. Sotok pun, Pak. Beri pun, Pak. Ya. Muntah baca bismillah pada doa, Pak. Di hadis Sahih Bukhari akhir, maka sera-sera orang yang membaca doa ni, Pak, anan andi kekuatan perlindungan dari gangguan jin, Pak. Muntah baca berarti jinnya ikut nimbrung, ikut deer, Pak. Ada mapan, Pak. Pun, Pak. Ya, hati-hati, Pak. Kesalahan kita nginjak mereka apa dan seterusnya. Masuk kamar mandi, Pak. Enggak, Pak. Kaki kiri bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Muntahafal doa bismillah pun kaki kiri. Keluar alhamdulillah. Gufronaka terserah. Muntahafal, Pak. Mate-mate bismillah alhamdulillah pun, Pak. Ya. Ini apa? Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ini sesungguhnya aku meminta perlindungan pada Engkau Pangeran Gusti Allah minal khubuth, dari gangguan jin laki-laki, wal khaba'ith, dan jin wanita. Di dalam kamar mandi ini puasa, Pak. Puasa, Pak. Masalahnya kita ini makhluk 3 dimensi, enggak melihat makhluk 4 dimensi. Dalam surat Al-Alaq ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya iblis dan pasukan setan jin melihat kalian manusia dari satu tempat, kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Bade kiai datang, Pak, pakai sorban, jubah, pegang tasbih kayak solim, Pak. Allah, astagfirullah. Oh, Pak Ago bengkon sampai nikah, aduh, mabudu, tuyul, jin, kerandong, kuntilanak. Hari hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ada 2 kemungkinan nih, Pak. Kemungkinan pertama, hari orang ngolpok, Pak. Nyari PC, udah, ujung-ujungnya duit, Pak. Sok terapi, jatuhkan mental penghuni rumah, nanti bicara PC, Pak. Mahar berempat. Kayak Samsudin Jadang kemarin dibongkar sama pesulap merah, ada geridu lah, Pak. Ya. Yang kedua, bisa jadi dia omong bener, berarti matanya terkoneksi nyambung ke dunia goib. Namanya orang-orang indigo.
Anak-anak indigo itu saya pastikan atasannya turun yang atasnya pasti ada orang sakti, pasti Pak. Ya, kesalahan yang kita lakukan Pak ya. Kemudian kita mengundang sudah kesalahan, lalu kemudian mereka mencintai kita Pak. Mereka mencintai kita. Jangan suka buka aurat kita kalau nggak baca doa Pak, bahaya Pak. Minimal buka Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hafal Bismillah Pak. Mereka melihat masalahnya. Ya, banyak wanita dicintai jin karena waktu buka auratnya nggak baca Bismillah. Ya, boleh. Apa boleh Ustadz? Orang bengkang dalam rumahnya, silakan. Saya punya pasien. Kesurupannya waktu saya ruqyah itu dicintai jin, tidak mau keluar. Saya nggak mau keluar ini. Saya sudah senang, dia tiap hari telanjang, nyapu, nyuci, masak, semua telanjang. Bener enggak ini? Saya panggil suaminya, Mas, bener enggak? Bu Enggi, bener, istri saya tiap hari telanjang di rumah. Sudah tutup semua maksudnya Ustaz, anak kan masih kecil bayi, nggak ada orang Pak Ustaz. Kesenangannya nyuci, masak apa, telanjang. Baca doa, itu nggak baca doa, seneng jinnya, bu, maafan apemnya, ya kan bahaya Pak, hati-hati Pak, Enggi hati-hati. Sampai Pak ada orang mandi telanjang di sungai ini Pak, mau tak terus sampai Pak, maafan dia, masa tadi ya Pak, ayo jujur Pak, pada dunia jin juga ada Pak, hati-hati Pak, ya. Nah itu diantaranya lagi kena sihir itu Pak. Dengan berbagai macam sihir yang saya sebutkan. Itu Bang Sugeng ya. Jadi minimal jangan lupa baca bismillah. Kalau berhenti sehingga dan seterusnya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau bapak-bapak sudah tua enggak hafal doa, tak hafal doa nih Pak Ustaz. Cepat Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak hafal juga Pak. Mau tak hafal benih orang Muhammadiyah nih kan sampean Pak. Orang apa sampean? Orang Kristen aja hafal Pak. Ruben Onsu aja kulu Allah hafal Pak orang Kristen Pak. Masa orang Islam tak hafal Pak? Loh. Insyaallah cukup satu pertanyaan, sudah terlalu banyak, waktu sudah larut. Kalau saya sih sampai subuh siap Pak. Ya takut sampai di kepentingan dan seterusnya. Boleh dilanjutkan bebas setelah ini juga boleh Pak. Ya. Mau dilanjutkan rumah saya juga boleh. Karena nanti jam 9 saya ada tamu di rumah Pak. Dari saya mohon maaf atas segala silap kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran keberadaan kita tidak hanya cukup di dunia ini saja, tapi kita hadir dan bersama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.